Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bung Fei. Di video kali ini saya mau bahas tentang dunia IT lagi ya. Oke, Oke, jadi buat teman-teman yang lagi mau lanjut ke SMK atau ke perkuliahan, yang punya rencana mau ngambil jurusan IT. Jadi dunia IT ini memang masa depannya masih lumayan bagus ya. Tapi saya akan beri pertimbangan buat teman-teman karena kebetulan saya adalah praktisi dari 2006 sampai sekarang. Saya masih cuman mulai beralih profesi juga karena beberapa faktor. Oke, jadi kita masuk ke ini dulu ya, penjelasan dulu ya tentang IT-nya. Tapi disclaimer dulu, sebelumnya saya tidak akan menyudutkan pihak manapun atau institusi apapun. Di sini adalah opini yang saya kemukakan sendiri ya, tentang apa yang saya alami selama berkecimpung di dunia IT. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang IT itu sendiri. Jadi kalau IT itu kan sistem informasi ya, yang berkenaan tentang teknologi dan sistem. Jadi menurut definisi saya yang saya jalankan itu, kita kualifikasikan dulu IT itu ke beberapa bagian. Di IT itu ada hardware, ada software, dan ada jaringan. Kita masuk ke kualifikasi itu dulu karena nanti ada lagi ke robotik dan lain-lain, tapi kita nggak masuk ke pembahasan ke sana. Saya main ke tiga poin tersebut ya. Jadi ada software, ada hardware, dan ada jaringan. Karena basic saya di awal itu adalah teknisi jaringan. 2006 itu adalah masa-masa di mana jaringan sedang berkembang di Indonesia, termasuk perkembangan warnet, perkembangan jaringan wifi saat itu lagi berkembang pesat. Jadi saya fokus di sana. Nah, jadi buat teman-teman yang mau melanjutkan sekolah ke kejuruan, ke SMK atau nanti ke perkuliahan, teman-teman harus tahu dulu kira-kira minat teman-teman itu adanya di mana. Adanya di bagian software atau di bagian hardware atau di bagian jaringan, supaya apa, teman-teman bisa fokus mempelajari tentang tentang keilmuannya ya. Dan buat teman-teman yang mau masuk kuliah, saran saya, jika teman-teman ingin lebih ke teknis, silakan teman-teman ambil ke jurusan ke D3-nya, diplomanya ya, karena di sana lebih banyak praktek ketimbang ilmu teori. Sedangkan S1-nya itu biasanya lebih ke pendidikannya. Oke, kita masuk ke poin pertama dulu untuk jaringan ya. Oke, di jaringan ini saya berkecimpung dari 2006. Dulu lagi berkembangnya warnet menggunakan sistem jaringan LAN, dan wifi itu baru masuk tuh. Kita baru mulai pengembangan jaringan. Jadi dulu saya lebih fokus di topologi jaringan, bagaimana jaringan itu supaya tidak bertabrakan, IP-nya, DNS-nya, statis dinamisnya, itu kita dulu main di situ. Nah, kalau di bagian jaringan, teman-teman untuk sekarang ini menurut saya sendiri jaringan sudah mulai kurang diminati, karena rata-rata sistem jaringan sekarang itu bagian hardware-nya ini udah sangat mudah sekali untuk installnya, atau untuk setting-settingnya udah nggak seperti dulu. Sekarang udah banyak sekali yang berkecimpung di dunia jaringan ini. Jadi kalau misalnya kita
bersaing di dunia jaringan ini, kita udah ketemu raksasa-raksasa yang ibaratnya bermain dengan perusahaan ya. Jadi kita, kalau menurut saya, kalau jaringan ini mulai lemah sekali, karena saya sendiri 1-2 tahun belakangan ini hampir tidak pernah memegang yang namanya jaringan. Jadi saya pernah megang jaringan itu paling ekstrim ya, itu saya ke Yapen Waropen di Kepulauan Papua. Jadi di sana rencananya di sana kita mau membangun sebuah sistem informasi antar kepulauan. Jadi menggunakan jaringan wifi antar kepulauan. Nanti mereka akan saling berkomunikasi ya menggunakan wifi, dan mereka akan membuat sosial media yang akan memberi informasi kepada masyarakat. Jadi nanti sistemnya itu dari kepulauan besarnya Serui kalau nggak salah, Serui atau apa itu saya lupa juga, kepulauan besar nanti akan memberi informasi ke kepulauan-kepulauan kecil. Karena jaraknya antar pulau itu lumayan jauh, nah mereka akan membuat sistem informasi yang penduduk akan bisa, jadi per distrik itu mereka bisa ngecek informasi-informasi yang ada di kota atau di ya perkembangan di kota di balai-balai desa mereka. Nah, antar pulau ini menghubungkannya menggunakan topologi wifi jaringan. Kan kalau yang punya minat di jaringan, silakan teman-teman searching dulu di Google tentang jaringan-jaringan yang akan dikembangkan di tahun-tahun ke depan. Tapi jaringan ini, sepengalaman saya ini prosesnya kalau misalkan dalam dunia bisnisnya atau dunia kerjanya ini kurang sekali digunakan, kecuali teman-teman hanya sebatas ingin menjadi IT support atau IT support itu teman-teman bisa sedikit belajar tentang jaringan. Karena jaringan kalau misalkan kita menggunakan kabel ya, nanti teman-teman akan belajar yang namanya crimping, sekarang pun jaringan pun nggak ada yang seperti dulu tuh ada. Kalau LAN itu ada cross sama strike. Jadi cross itu antar kabel itu mereka tidak bertemu, menyilang. Strike itu mereka lurus, warnanya sama kanan kiri. Itu dari RJ45 sama RJ45 yang satunya lagi kabelnya sama. Oke, untuk jaringan kita sampai situ aja dulu. Kalau misalnya teman-teman kurang mengerti, silakan komentar aja di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab satu persatu. Kita masuk ke software. Oke, jadi software ini kita bagi lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke IT itu keilmuannya banyak sekali cabang keilmuannya. Jadi jangan sampai teman-teman masuk ke IT nanti malah pusing sendiri, karena teman-teman nggak punya, di awal itu nggak punya plan atau nggak punya gambaran nanti mau larinya kemana. Ini kebanyakan teman-teman saya yang mental perkuliahannya, karena memang dalam perkuliahan di Indonesia ini atau pendidikan di Indonesia ini ya, ini sangat kurikulumnya kalau menurut saya sih agak-agak berat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masuk ke IT, itu mereka lebih fokus ke semuanya, hardware, software, jaringan, dan banyak lagi, kita semua disuapin tuh, sampai desain grafis, sampai animasi kita disuapin semua. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa dapat feel ke salah satunya aja, karena memang semuanya itu nanti akan menjadi nilai mata kuliah atau nilai mata pelajaran yang berhubungan sama kenaikan kita ya, kenaikan semester kita. Nah, lanjut ke bagian software. Teman-teman kualifikasikan lagi, software itu ada yang namanya develop atau pembuat.
Ada lagi teman-teman sebagai brainware-nya atau pengguna aja. Nah, walaupun pengguna dalam ilmu komputer atau dunia IT ini akan masuk ke kualifikasinya nanti sebagai tester. Jadi teman-teman gak usah takut pilih salah satu antara pembuat atau menjadi brainware aja. Kalau teman-teman mau menjadi develop, saran saya teman-teman harus update ya, harus update tentang teknologi-teknologi yang digunakan ke depannya. Kayak misalnya teman-teman mau ngambil ke pemrograman masuknya ke PHP, ada Java, ada lain-lain ya. Saya juga kurang mendalami di bagian program. Jadi nanti teman-teman akan menemukan berbagai macam pemrograman, bahasa pemrograman, dan di dalamnya nanti ada security-nya juga. Jadi banyak nih yang harus dipelajarin teman-teman selain skrip-skrip tentang pembuatan programnya itu. Nanti teman-teman ada belajar security-nya juga. Terus di dalam develop itu juga ada bagian desain. Bagian desain itu kalau dalam pemrograman PHP atau web ya, kalau teman-teman lebih simpelnya web, pemrograman web itu ada namanya CMS. Jadi itu untuk desain ya, untuk desain. Jadi kalau teman-teman masuk ke bagian develop, teman-teman harus fokus dulu bagian mau bagian softwarenya, pembagian pemrograman atau bagian desain. Nah, di bagian pemrograman nanti teman-teman harus tahu dulu nih bahasa-bahasa pemrograman yang nantinya akan digunakan. Kalau di bagian desain pun sama. Itu kalau yang sekarang itu lebih ke kita web itu, kalau misalnya kita rubahkan sekarang, kalau ngelihat website itu nggak cuma di komputer ya. Beda zaman dulu kan cuma di komputer aja, sekarang kan lewat handphone. Jadi tampilannya bisa lebar, bisa itu tampilannya akan berbeda. Tampilan dari mobile sama PC itu akan berbeda. Nah, itu bagian develop ya. Jadi teman-teman ada pemrograman, ada desain. Oke, kita singkat-singkat dulu aja ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang kurang paham atau masih mau tahu detailnya, di komen aja dulu. Insya Allah nanti saya buatkan lagi videonya. Ini hanya garis besar yang saya mau sampaikan aja. Terus kita masuk ke bagian hardware ya. Oke, di bagian hardware ini teman-teman bisa bertemu yang namanya elektronikal. Bisa ketemu dengan yang namanya elektro, atau yang bisa disebut namanya spesifikasi hardware. Nah, teman-teman kalau yang mau fokus di bagian hardware, ini teman-teman bisa mempelajari dua hal ini. Yang pertama elektronya. Elektronya itu nanti bersangkutan sama yang namanya komponen-komponen yang menjalankan sebuah perangkat. Jadi kalau hardware itu kita bagi kualifikasinya bagian memori, bagian mainboard, bagian power, bagian power. Nah, itu nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Bisa cek-cek di Google. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main di hardware, teman-teman bisa masuk ke bagian pembelajaran elektro. Jadi teman-teman bisa fokus di sana. Nanti kalau di elektro kita akan lebih pengenalan komponen-komponen ya. Mempelajari komponen-komponen elektro di dalam suatu mesin. Nah, nanti ini masuk lagi nih kalau di hardware biasanya ke robotik.
Cuman kalau robotik nanti teman-teman akan hardware dan software ini akan join ya, karena si develop juga harus membangun hardware-nya dan menciptakan si software-nya untuk perintah-perintah si hardware. Dalam dunia kerja ini teman-teman bisa masuk ke perusahaan jaringan, atau yang sekarang disebutnya itu apa ya? Ya kayak IndiHome dan lain-lain, provider ya. Masuk ke provider, biasanya mereka membutuhkan support, tapi untuk provider kelas ini paling kita untuk bagian jaringan ini larinya nanti ke vendor IT ya. Vendor IT yang fokus ke jaringan. Jaringannya nanti lebih banyak ke mikrotik sama di fiber optik sama di apa namanya ya, modem ya, setting modem, paling nggak jauh-jauh dari situ sih. Nah kalau misalnya di software teman-teman, kalau misalnya di perusahaan ini akan masuk ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang startup. Ini di startup itu sangat dibutuhkan nih develop ini. Selain develop juga brainware-nya juga masih digunakan nih. Penggunaan software ini untuk ngetes. Disebutnya testernya ya. Nanti teman-teman bisa cari bug di sana, kerusakan apa, masalah-masalah di program yang nantinya akan diperbaiki oleh si develop. Ini nanti masuk nih, ada kualifikasinya untuk bagian tester. Jadi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu ada si develop yang membuat, nanti ada si testernya nih, yang bagian testernya. Terus untuk di bagian hardware, nah kalau di bagian hardware ini teman-teman bisa masuk ke perusahaan-perusahaan IT yang bergerak di bidang vendor juga nih. Vendor yang menyediakan jasa-jasa penyewaan alat-alat elektronik ya, alat-alat IT, atau di bagian apa ya, IO juga bisa nih, IO-nya event-event yang menggunakan IT. Ini biasanya lebih banyak dipakai nih bagian hardware. Kalau software biasanya nggak terlalu apa, kalau misalnya mereka itu lebih ke brainware ya, pengguna aja. Tapi biasanya mereka membutuhkan si hardware ini nih, si yang paham hardware, karena kerusakan di lapangan biasanya langsung ditanganin. Oke, kita masuk ke dunia bisnisnya ya. Dalam dunia bisnis, kalau teman-teman memang ada rencana untuk berbisnis, saya bilang 3 poin itu silakan teman-teman pelajari seperti yang saya lakukan. Jadi saya mempelajari 3 poin itu seperti program, jaringan, dan hardware. Walaupun semuanya nggak terlalu spesifikasi atau nggak konsen ya, jadi hanya mengerti tapi nggak begitu profesional. Profesional jatuhnya, nggak lebih paham. Jadi biasanya saya kerjasama dengan orang-orang yang lebih paham di bidangnya. Tapi minimal waktu saya menghadapi konsumen, saya memiliki poin-poin tersebut. Karena biasanya seperti saya kan independen ya, saya independen, bergerak di bidang jasa IT. Saya menawarkan jasa hardware, jasa software, jasa jaringan juga. Nah, poin-poin tersebut saya harus pelajari sebagai acuan kalau misalkan memang saya berkompeten untuk mengerjakan hal-hal yang saya tawarkan. Jadi bukan hanya sekedar menawarkan, tapi kita nggak tahu apa yang kita tawarkan gitu. Kita nggak paham apa yang kita tawarkan. Seorang marketing pun yang nggak tahu IT, mereka harus mempelajari IT dulu, baru jadi marketing IT. Nah, pada kenyataannya di lapangan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu nggak sesulit, nggak terlalu banyak sulit, ya, tidak terlalu banyak yang sulit. Masalah-masalah yang kita hadapin itu karena apa? Karena biasanya perusahaan sudah memiliki backup atau
spare di bidang IT ya, yang nggak bekerja di perusahaan, minimal teman-teman itu bisa 3 poin tersebut dalam artian mengerti poin-poinnya. Kalau di jaringan, teman-teman harus mengerti topologinya. Jaringan dari LAN A ke B, jaringannya sistemnya seperti apa, terus menggunakan pengaturannya seperti apa, dan menggunakan alat apa saja dalam jaringan tersebut. Nah, teman-teman harus tahu topologi itu. Lalu yang kedua, software teman-teman minimal itu sudah mengerti analisa aja deh, analisa dalam kerusakan software. Misalkan softwarenya itu bugnya di bagian, misalkan waktu kita mau nginput nginput A atau B di bagian kolom apa gitu. Nah, teman-teman udah mengerti nih, errornya itu karena apa? Errornya karena database-nya yang nggak connect, atau errornya karena ada salah perintah di program. Minimal teman-teman bisa itu. Nanti kalau misalkan nanti yang udah expert ya, yang udah mulai susah, kita nggak ketemu, kita bisa menawarkan solusinya. Misalkan menawarkan perbaikan softwarenya. Ini software develop yang teman-teman ya, bukan software yang original buatan yang develop lokal ya, bukan yang original. Misalkan kayak kalau dalam akuntan itu Accurate atau Office atau apa, kalau itu sih tinggal di itu support juga bisa biasanya. Jadi lebih ke uninstall, install lagi. Kalau itu nanti basically aja sih. Itu nggak terlalu Ini saya fokusnya lebih ke yang develop ya, yang memang dibuat oleh orang programmer dan mengalami bug, sedangkan support dari si programmernya udah nggak ada. Nah, kita bisa menawarkan jasa seperti itu, bisa kita buatkan lagi atau kita bisa memperbaikinya. Minimal kita udah ngerti dulu cara menyelesaikan bug-bug itu. Itu yang saya pribadi lakukan. Lalu di hardware, di hardware ini saya lebih spesifikasi lagi karena memang waktu jaringan itu mulai turun peminatnya, saya belajar di hardware. Jadi kalau hardware teman-teman bisa lebih ke mempelajari sistem kelistrikan. Kalau misalnya teman-teman main di perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem IT, yang menggunakan laptop atau apapun, teman-teman mungkin nanti akan menghadapi yang namanya mesin lama yang hanya bisa dibaca oleh perintah mainboard tipe lama. Nah, tipe lama ini maksudnya, jadi saya pernah ngadapin di perusahaan itu menggunakan Pentium 2 kalau nggak salah, Pentium 2 atau Pentium 3. Nah, kalau misalnya mereka cuma bisa baca DOS. Jadi kalau teman-teman di upgrade ke yang sekarang ini udah nggak bisa tuh. Dari portnya udah nggak support, dari si bagian softwarenya juga udah nggak support, di bagian drivernya juga nggak support. Oke, jadi mereka tetap mempertahankan mainboard lama. Nah, ini biasanya komponennya lebih enak. Kalaupun rusak, komponen-komponennya hampir nggak beda jauh sama komponen-komponen seperti radio sama TV jadul. Itu yang saya hadapin ya kalau ini. Oke, ini saya saya perdalam ilmu di bagian hardware, karena di bagian hardware ini sering sekali saya ketemu permasalahan yang mesin mati, mainboard mati, atau power supply mati. Jadi saya nggak pernah nolak sih yang namanya pekerjaan. Saya selalu kerjakan dulu.
Kalau udah mentok baru saya cari orang yang lebih profesional di bidangnya. Misalkan bidang hardware atau di bidang software atau di bidang apa, tapi minimal saya udah punya 3 poin tersebut. Oke, kita masuk ke poinnya langsung. Kalau teman-teman masih mau masuk ke jurusan IT, kira-kira prospeknya seperti apa? Menurut saya prospeknya masih lumayan banyak ya. Masih lumayan bagus. Karena apa? Karena IT ini terus berkembang. Jadi kalau teman-teman yang memang mentalnya kuat dan memang suka belajar, silakan masuk ke dunia IT ini, karena memang setiap waktu ilmu IT ini terus berkembang, baik itu di program, baik itu di hardware atau di jaringan. Ini tiga-tiganya terus berkembang, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman emang suka belajar, silakan lanjut. Kalau misalnya teman-teman cuman mau ikut-ikutan, saran saya jangan. Karena hampir 80-90% teman-teman saya yang masuk jurusan IT nggak ada yang lanjut ke dunia kerja IT. Rata-rata larinya ke perbankan, ke admin, atau ke bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dengan jurusannya. Karena dunia IT ini yang dibutuhkan adalah skill. Oke, nggak perlu nilai bagus, nggak perlu nggak perlu cakap yang bagus, wajah yang bagus, ya kan? Nggak perlu karena kita mainnya di back office biasanya. Orang-orang IT ini mainnya di back office, mainnya di belakang, nggak menghadapi konsumen, lebih fokus di pekerjaannya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masih mau lanjut, silakan dipikir-pikir dulu. Kira-kira minat teman-teman itu mau kemana? Mau ke jaringan, ke software, atau ke hardware? Kalau misalnya teman-teman mau ke software, coba lagi dipikir-pikir. Di sini ada namanya develop program. Develop program. Terus ada lagi bagian desain grafisnya. Terus di sini ada yang bagian pengguna aja ya, pengguna atau jadi kalau misalnya pengguna mungkin saya lebih spesifikasikan seperti ini. Misalkan teman-teman bekerja di perusahaan yang memang membuat program. Biasanya si pengguna-pengguna ini akan disamakan dengan user-user yang akan menggunakan program. Jadi teman-teman akan lebih banyak mencari bug. Oke, mencari bug dan memberitahukannya kepada programmernya. Buat teman-teman yang ngelihat video ini, yang nonton video ini, coba lebih dispesifikasi lagi IT-nya teman-teman mau ke IT apa. Nanti difokusin aja. Memang kalau di kuliahan itu teman-teman kan nanti belajarnya semua dipelajarin nih, elektronya, softwarenya, hardwarenya, jaringannya semua dipelajarin. Tapi kalau teman-teman mau fokus ke satu aja, ya silakan. Nanti larinya coba cari ekstrakurikuler atau ketemu asdos-asdos yang mumpuni di bidang itu. Jadi teman-teman untuk mata kuliah ya silakan, cukup. Yang penting nilainya bisa poin IPK teman-teman aja ya. Skillnya silakan diasah. Karena nanti skill yang akan dipakai di dunia kerja. Karena IT ini benar-benar 100% skill. Bukan kata-kata yang manis, bukan kata-kata yang bukan disebutnya ya. Ya lebih banyak skill nanti yang bekerja yang akan dipakai gitu. Oke. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Yang suka silakan di like dan di subscribe channel ini. Kedepannya insya Allah akan sering upload lagi ya video-video
silakan di kolom komentar diisikan saja atau mau dibuatkan apa gitu. Karena materi-materinya sebenarnya banyak, cuman biar sesuai dengan kebutuhan teman-teman, saya akan sesuaikan dengan pertanyaan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.